Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya, yang mungkin hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan ya udah nge-share semua video-video kita. Dan aku pun masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya harus masih bisa tetap semangat ya, supaya kita bisa melewati satu persatu badai permasalahan kehidupan hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Baik, sebelum melanjutkan video ini, aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini, supaya kalian bisa saling berinteraksi serta bertukar informasi dengan catatan untuk tidak saling bertukar nomor handphone. Baik ya. Halo, apa kabar hari ini? Hati yang masih terus saja gelisah dan merasa serba salah. Dan hari ini banyak di antara kita menguras energinya sia-sia hanya untuk memikirkan sesuatu yang gak penting-penting banget. Sehingga hari ini sesuatu yang penting terkesampingkan, menjadi tidak penting karena sudah menguras habis semua energi dan pemikiran hanya untuk fokus memikirkan hutang di aplikasi pinjol. Nah, siapa yang hari ini masih melakukan hal tersebut, ayo segera merubah ya, dan jangan lagi menghabiskan semua energi dan pemikiran hanya untuk memikirkan beban hutang lagi. Baik ya, hari ini banyak banget pertanyaan seputar tentang aplikasi pinjol. Padahal gua udah bolak-balik ngejelasin, dan permasalahan pinjol ini masih hanya seputar itu saja. Nah, sekarang kita pengen ngebahas tentang Slick OJK, kalau dulu namanya BC King. Hari ini pasti udah banyak ya dari teman-teman yang mendapatkan isi pesan WA-nya yang mengatakan hati-hati ya, ketika Anda tidak melunasi hutang di aplikasi kami, maka secara otomatis Anda akan diblokir. Anda akan mendapatkan ini itu segala macam. Maka data Anda di Slick OJK atau BC King akan di blacklist, akan ini itu segala macam. Nah, padahal masyarakat pada umumnya juga nggak ngerti sih tentang Slick OJK ini. Apalagi yang mungkin belum pernah berurusan sama yang namanya dunia perbankan atau meminjam uang di bank. Tapi semua orang mengerti kata black. Black itu artinya hitam. Karena di situ tulisannya biasanya di pesan-pesan WA itu blacklist BC King atau blacklist Slick OJK. Itu penulisannya sengaja dibuat tebal ya, supaya kalian melihatnya fokus ke bagian itu. Seolah-olah yang berwarna hitam ini selalu pasti mudaratnya lebih banyak. Katanya seperti itu. Makanya diambil yang blacklist BC King. Tapi sebenarnya nggak seperti itu deh. Nah, jadi banyak yang bertanya-tanya, Bang, sebenarnya kapan sih kita memang ketika menggunakan aplikasi pinjol ini langsung terdeteksi Slick OJK atau BC King? Itu dulu yang mau kita bahas. Jadi sepengalaman pribadi aku ya, untuk di sebuah produk dan aplikasi Aku Laku kalau gua nggak salah kemarin ya, kemarin ini. Nah, jadi kemarin gua ada ditawarin kartu kredit ya kan. Jadi mau nggak pakai kartu kredit? Jadi gua tanya limitnya berapa gitu kan. Untuk di tahap awal ini 3 sampai dengan 5 juta katanya, seperti itulah. Ya terserah aja deh gua bilang ya kan. Jadi mereka daftarin, lalu gua ditelepon sama customer service dari pihak bank tersebut. Jadi selamat siang dengan Bapak ini, iya benar. Bapak benar melakukan pengajuan kartu kredit, iya betul. Nah, apakah Bapak masih punya hutang di aplikasi pinjol? Katanya seperti itu. Jadi gua mikir ya mungkin ada gitu kan. Di sini kami melihat bahwasannya Bapak telah menggunakan pay letter dari aplikasi Aku Laku. Padahal gua baru ngambil pulsa itu 2 hari atau 1 hari ya, setelah gua menggunakan pay letter dari Aku Laku itu sejumlah 500.000 buat beli pulsa kemarin ya kan. Nah, di situ gua menarik kesimpulan bahwasannya ketika kawan-kawan menggunakan produk pay letter ya, maka secara otomatis pula kita akan langsung terkoneksi ke Slick OJK. Itu yang pertama yang harus kita ketahui dulu.
Nah, setelah itu kapan bisa atau tidak kita di blacklist B-checking atau di blacklist Slick OJK? Ya, jawabannya sih bisa-bisa saja. Kalau seandainya kita memang tidak membayar semua hutang di aplikasi-aplikasi pinjol. Lantas hari ini akan timbul lagi pertanyaan, Bang, aplikasi apa saja hari ini yang memang sudah terkoneksi ke Slick OJK? Cek di video yang sebelumnya. Gua udah share di video yang sebelumnya ya. Jadi jangan lagi gua jelasin di sini. Nah, jadi bagaimana Bang cara untuk membersihkan nama kita di Slick OJK? Gampang, tinggal bayar hutangnya. Cuma nggak tahu kenapa di perbankan Indonesia ini setelah hari ini kalian lunasi, kalian punya rezeki lalu melunasi ya. Kalau seandainya rumah kalian itu jauh dari kantor-kantor yang apa yang hari ini kalian gunakan untuk berhutang atau pay later, maka Slick OJK-nya itu akan kembali pulih, putih, bersih setelah 2 tahun. Terlalu lama ini. Kita berharap kepada pihak OJK ya agar mengevaluasi, jadi jangan terlalu lama. Atau mungkin ya ada solusi lain, kalau seandainya kalian mau pinjam uang di bank atau mungkin mau kredit mobil atau motor ya, lalu mereka akan cek Slick OJK kalian hari ini. Nah, di situ mereka akan lihat, oh iya, di situ setelah kalian hari ini misalnya melunasi, besoknya kalian pengen kredit ya atau pinjam uang di bank dan mereka melihat di situ belum lunas. Padahal kalian sudah membayar. Bagaimana solusinya? Kalian bisa meminta surat keterangan dari pihak aplikasi yang selama ini kalian gunakan. Bang, gimana bang? Kantornya jauh dari rumah aku. Ya kan banyak yang seperti itu. Coba kalian email saja atau telepon customer service-nya untuk mengirimkan email. Supaya nanti ketika kalian ingin melakukan pengajuan pinjaman di bank atau mungkin kredit mobil itu bisa menyertakan bukti-bukti tersebut. Namun itulah ribetnya hari ini dunia perbankan kita. Oke, jadi udah cukup jelas. Kalau kalian bertanya kapan kalian masuk Slick OJK, setelah kalian berhasil menggunakan misalnya dengan produk pay later atau pinjol yang memang sudah terkoneksi ke Slick OJK, maka secara otomatis pula nama kita akan masuk ke Slick OJK. Itu yang pertama ya kan. Jadi hari ini jangan takut kalau memang kalian belum mampu melakukan pembayaran. Nah, sekarang pertanyaannya ya, kapan kita akan di blacklist? Ya kalau kalian sudah lewat jatuh tempo dari tanggal pembayaran yang sudah kalian pinjam ya, maka secara otomatis pula akan ada reminder dan ini itu segala macam. Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Ya tinggal dibayar doang. Dan apa efek sampingnya hari ini ketika kalian di blacklist B-checking? Tapi sih nggak di blacklist sih namanya ya. Paling ya nggak bisa minjam lah gitulah. Cuma dibuat seolah-olah ini penting seram ya ketika di blacklist. Ya kalau kalian punya uang bayar ya nanti nggak blacklist lagi. Ya udah jadi whitelist jadinya kan. Jadi jangan dipersulit dengan bahasa-bahasa yang orang awam menjadi pusing, orang awam menjadi bertanya-tanya ya. Bahasa-bahasa yang seperti itu kan ya tidak semua orang menanggapinya dengan santai, dengan yang lebih rileks. Jadi kalau seandainya efek sampingnya apa sih? Ya kita akan susah untuk meminjam, itu aja. Dan apa hikmahnya ketika kalian tidak bisa meminjam lagi uang riba, kalian tidak bisa lagi minjam di bank, kalian nggak bisa loh nanti beli sepeda motor impian kalian, nggak bisa lagi nanti pengen misalnya beli villa mewah, rumah mewah kalau dengan uang kredit. Ya bagus, ada hikmahnya. Jadi kita nanti belinya kontan ya kan. Jadi kita kumpulkan saja uang dan jauhkan diri kita dari yang namanya berbunga-berbunga, apalagi yang bunganya tinggi ini. Walaupun memang sebenarnya dosanya sama saja, mau bunganya besar kecil ya tetap hitungan dosanya sebenarnya sama. Dan gua pernah membaca ya kan bahwasannya orang yang dalam keadaan berhutang itu siangnya terhinakan, malamnya gelisah. Ternyata betul ya kan, ketika kita dalam keadaan bermasalah maka kita akan ya pasti menarik diri ya, apalagi yang mungkin sudah disebar data. Ayo kembali semangat dan jangan biarkan ya aplikasi pinjol ini merubah semua yang sudah pernah ada. Kita harus bisa tetap seperti sebagaimana mestinya dan jelaskan saja. Ini gue pengen paling menolong dulu
untuk teman-teman yang mungkin udah disebar data ini pasti mungkin sedang dalam keadaan panik ya. Ayo jelaskan saja bahwasannya memang benar kita telah meminjam uang di tempat aplikasi pinjol ilegal yang hari ini sedang diberantas habis oleh pemerintah Indonesia. Jelaskan saja seperti itu. Jelaskan saja berapa uang yang kalian terima supaya masyarakat tahu, supaya teman-teman kita juga bisa waspada dan berjaga-jaga. Jangan lagi berkenalan sama yang namanya aplikasi pinjol. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua ya, dan mudah-mudahan kita segeralah terlepas dari segala macam himpitan hidup hari ini sehingga kita bisa kembali seperti sebagaimana biasa dan mestinya ya kan. Kita bisa santai hari ini. Pasti banyak ya yang sudah pusing banget karena masalah aplikasi pinjol ini. Ayo segera kembali semangat lagi. Oke baik, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.